Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Tadi kita sudah mengawali video ini dengan kisah seorang bapak tua penjual roti bernama Pak Asep. Jadi latar belakang beliau adalah seorang yang, mohon maaf saudara, mengalami kelemahan fisik yaitu cacat pada kakinya dikarenakan beliau sempat mengalami stroke sehingga kondisi beliau menjadi seperti sekarang ini. Tetapi saudara, beliau bukanlah orang yang patah semangat. Beliau bukan orang yang gampang menyerah. Beliau bukan orang yang mengasihani diri sendiri. Pak Asep adalah orang yang pantang menyerah dan mau bekerja walau dengan keterbatasannya sekalipun. Dengan kaki yang seperti itu saudara, dengan fisik yang sudah sangat terbatas, sudah tidak sekuat waktu mudanya. Jadi diawali karena butuh kerja, maka beliau mendatangi seorang bos pemilik usaha roti. Pak Asep bertanya, apakah menerima orang cacat untuk bekerja? Dan ternyata Pak Asep diterima bekerja. Beliau biasa menjajakan rotinya di seputaran Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Pak Asep tidak bisa membawa roti terlalu banyak dikarenakan fisiknya memang yang sudah tidak kuat. Jadi beliau hanya bawa sedikit, tidak terlalu banyak. Biasanya beliau berjualan dari pagi sampai siang. Nanti di akhir video ini, saya juga akan mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah video singkat mengenai seorang anak yang berjualan nasi uduk dan gorengan jam 4 pagi saudara, bernama Reynald. Jadi tadi kita awali dengan kisah Pak Asep, nanti kita akan tutup dengan kisah Reynald. Yang membuat kita bertanya-tanya adalah apa sih yang membuat mereka dapat menanggung beban kehidupan ini? Apa sih yang membuat mereka tidak mau menyerah dengan keadaan? Apa sih yang membuat mereka tetap mencari nafkah untuk menanggung biaya hidup keluarganya? Mungkin orang seperti Pak Asep bisa memilih untuk berpangku tangan di rumah dan mengandalkan anggota keluarga yang lain mungkin. Sangat mungkin pula anak seperti Reynald memilih untuk tidur di saat pagi gelap yang dingin ketimbang dia harus jauh mengayuh sepedanya menembus dinginnya subuh untuk berjualan nasi uduk. Lalu apakah yang membuat mereka lebih memilih menjadi seperti sekarang ini? Jawabannya adalah semangat. Kita buka Amsal 18 ayat yang ke-14, saya bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat dapat menanggung penderitaan. Semangat dapat menanggung beban diri sendiri. Semangat bahkan dapat menanggung beban orang lain. Semangat dapat menanggung beban keluarga, teman, saudara, dan orang banyak. Yang jadi masalah, semangat kita, saudara, terkadang seperti kayu tipis yang mudah patah. Kadang semangat kita seperti bangunan rapuh yang terkena sedikit angin, langsung ambruk. Terkadang malah kita sama sekali tidak memiliki semangat. Mungkin saya terpuruk dan tidak bersemangat untuk bangkit. Mungkin saya pengangguran, tetapi masalahnya saya malah tidak semangat mencari kerja. Mungkin saya putus asa saudara. Mungkin hubungan rumah tangga saya sudah rusak, tetapi saya tidak punya semangat untuk memperbaikinya. Mungkin bertahun-tahun hidup saya begini-begini aja saudara, karena saya sudah kehilangan yang namanya semangat. Semangat yang patah, kalau saudara mau tahu, semangat yang patah adalah hal yang biasa dalam kehidupan ini. Yang luar biasa adalah jika engkau bangkit dan tidak mau menyerah. Semangat yang patah adalah hal yang biasa dalam hidup ini. Yang luar biasa adalah jika engkau memilih untuk tidak mengasihani diri sendiri. Semangat yang patah adalah hal yang biasa dalam hidup ini. Yang luar biasa adalah ketika engkau memilih untuk bangkit dan tidak menyerah pada keadaan. Semangat yang patah adalah hal yang biasa dalam hidup ini. Yang luar biasa adalah ketika engkau berpegang pada pengharapan dan sukacita serta tetap bertekun dalam doa. Kita buka Roma 12 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pilihan untuk menjadi orang yang biasa, dalam tanda kutip saudara, orang yang biasa-biasa saja, atau menjadi orang yang luar biasa, pilihannya ada pada diri kita sendiri. Pada satu ketika Paulus juga menyatakan dia pernah patah semangat saudara. Kita buka di 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi sepertinya Paulus putus asa juga akan hidupnya. Ayat yang ke-9-nya kita teruskan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Jadi Paulus sedemikian rupa mengalami keputusasaan. Dia mengalami patah semangat sedemikian hebatnya, seperti orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Kita teruskan ayatnya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tapi Paulus tahu semua masalahnya agar supaya Paulus hanya menaruh kepercayaan kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri, saudara. Terkadang sedikit saja pencobaan sudah melemahkan atau bahkan mematahkan semangat kita. Kita buka di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan juga senantiasa memberi kita kekuatan untuk menanggung segala perkara. Kita buka lagi saudara di Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kita. Dia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani semua cobaan dan ujian dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat video setelah ini mengenai seorang anak penjual nasi uduk bernama Reynold. Jadi kisah Reynold ini dilatar belakangi ketika saya rutin berobat di sebuah rumah sakit di daerah Karawaci, Tangerang. Saya terbiasa datang sekitar jam 3, jam 4 subuh saudara untuk mengantri nomor antrian. Jadi sebulan 2 kali saya datang ke rumah sakit tersebut, dan setiap saya datang saya selalu melihat seorang anak di pojokan gelap di taman di depan rumah sakit tersebut di pinggir jalan yang menjajakan dagangannya. Jadi dengan sopan setiap ada orang lewat dia menawarkan dagangannya. Saya perhatikan anak ini dari tutur katanya terlihat sangat sopan dan berpendidikan, tipe anak rumahan saudara, bukan tipe anak jalanan. Akhirnya saya hampiri Ray dan sedikit berbincang-bincang saat itu dengan Ray sambil membeli dagangannya. Dari situ saya ketahui jika ayahnya Ray ini saat itu belum lama meninggal karena penyakit kanker. Ray memilih untuk berjualan agar bisa membantu mamanya dan untuk membiayai sekolah adiknya. Jadi saat saya berbincang dengan Ray saat itu sekitar jam 4 pagi saudara. Jam 4 pagi masih gelap dan baru reda hujan rintik-rintik, dan Ray sudah ada di situ untuk berjualan. Jadi saya sempat posting kisah Ray ini di Instagram saya yang lama, dan saat itu postingan tersebut viral. Di-repost oleh lebih dari 200 akun dengan total viewers lebih dari 1,5 juta viewers. Banyak para netizen yang baik hati yang meminta saya untuk membuka donasi untuk Ray, dan akhirnya dibukalah donasi untuk Ray.
Jadi saat itu saya putuskan untuk memberi donasi tersebut langsung ke rumahnya Ray dan diserahkan juga langsung ke mamanya Ray, mengingat bagaimanapun juga Ray ini masih anak-anak, saudara. Dari situ juga saya tahu jarak tempuh rumah Ray ke rumah sakit tempat Ray berjualan, menurut saya untuk ukuran jarak tempuh menggunakan sepeda motor itu cukup jauh. Padahal Ray biasa memakai sepeda menembus pagi yang gelap, saudara, dan dingin hanya untuk membantu orang tua dan adiknya. Jadi jika seorang anak seperti Ray dan seorang bapak tua yang mengalami keterbatasan fisik masih mau berjuang dan tidak patah semangat seperti Pak Asep tadi dan Ray, lalu mengapa kita ini mengapa menjadi mudah untuk patah semangat, saudara? Sekali lagi saya akan kutip firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan memberkati. Jadi jual nasi uduk sama apa lagi, Renal? Gorengan bisa kita nggak? Gorengannya berapaan? 1.000. Oh. Oke. Jadi Renal ini kalau siang sekolah ya? Masih sekolah, luar biasa. Anak-anak lain mungkin nggak seperti kamu, Renal. Sekali bawa gini habis berapa biasanya? Kelas berapa sekarang, Ray? Kelas 2, SMA ya? Oh, SMP. Wah, hebat, rajin banget. Ray, kenapa pagi-pagi gini mau jualan, Ray? Bantuin orang tua, wah, hebat. Datang ke sini sekitar jam 4-an ya, Ray ya?